Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perumusan dasar negara yang pastinya akan membantu kalian dalam memahami sejarah penting ini. Jadi pastikan untuk tonton sampai akhir ya. Pertama-tama, tahukah kalian tentang organisasi BPUPKI? Jadi, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan berbagai usaha menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang BPUPKI terdiri dari dua periode penting yang berlangsung pada tahun 1945. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing sidang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuannya untuk membahas dasar-dasar negara yang akan dibentuk dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang keduanya diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuannya untuk melanjutkan pembahasan tentang konstitusi dan mempersiapkan rencana untuk pembentukan negara merdeka. Nah, apa kalian tahu tujuan dari BPUPKI? Jadi, tujuannya adalah untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan segala aspek yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut ke materi Panitia 9. Jadi, pada tanggal 22 Juni 1946, Panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta atau bisa disebut Jakarta Charter. Piagam tersebut berisi rumusan 5 dasar negara Indonesia, yakni yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lanjut, ada Panitia 8. Panitia kecil atau yang juga disebut Panitia 8 adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI setelah sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI dibentuk Panitia 8. Panitia 8 ini diketuai oleh Soekarno yang merumuskan dasar negara Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. Panitia 8 bekerja selama masa reses BPUPKI yang berlangsung dari 2 Juni sampai 9 Juli 1945. BPUPKI reses adalah suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan di luar masa sidang. Nah, tugas Panitia 8 dalam proses perumusan dasar negara Indonesia adalah merumuskan pokok-pokok rumusan dasar negara dalam pidato yang disampaikan Soekarno, mengusulkan dasar-dasar negara, mengusulkan bentuk dan kepala negara, mendesak agar Indonesia segera merdeka secepat-cepatnya, mengusulkan tentang daerah, agama, dan negara, mengusulkan tentang unifikasi dan federasi, mengusulkan tentang warga negara Indonesia, mengusulkan tentang kenegaraan. Kita lanjut ke cara pandang pendiri negara tentang rumusan dasar negara. A. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lanjut ada Soepomo. Soepomo beranggapan bahwa negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada I.R. Soekarno. I.R. Soekarno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang Dasar 945 negara pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu sebagai berikut. Ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian materi dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.